apapun itu yang kita dapatkan dengan mudah, maka kita tidak akan pernah menjaganya, karena kita tahu bahwa mendapatkan itu mudah. Ketika dia hilang dari hidup kita, maka kita bisa mencoba lagi besoknya, karena kita tahu bahwa mendapatkan itu mudah. Tapi segala sesuatu yang kita dapatkan dengan sulit, maka kita akan menjaganya dengan sangat baik, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar anda semua? Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kesehatan itulah yang membuat kita semangat. Kesehatan itu sebenarnya harganya mahal sekali daripada segala sesuatunya. Karena kalau kita sehat, maka otomatis pikiran kita juga sehat, kehidupan kita juga sehat, dan semuanya juga akan sehat. Tapi kalau kitanya tidak sehat, maka segala sesuatu akan terlalu ya, apapun yang kita lakukan tidak sesuai ekspektasi yang kita lakukan. Baik, pada hari ini materi kita adalah proses yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menghasilkan sebuah progres. Jadi segala sesuatu proses yang memang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, atau dengan keikhlasan, atau dengan baik, atau memang dengan sebaik-baiknya, maka proses yang kita lakukan ini akan menghasilkan progres. Pertanyaannya, progres itu apa? Progres adalah sebuah kemajuan yang kita lakukan atau yang kita dapatkan dari proses-proses panjang yang kita lakukan. Jadi apapun bentuk dari proses yang kita lakukan, maka ia akan menghasilkan sebuah progres. Progres ini adalah sebuah kemajuan sosial yang bisa kita ciptakan pada lingkungan kita, persahabatan kita, pertemanan kita, ataupun di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Itu proses yang dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan progres yang baik. Namun sebelum saya menjelaskan tentang hal ini, ada baiknya rekan-rekan atau anda semua like and subscribe di channel saya agar channel saya berkembang dan anda semua tetap dapat menikmati atau mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari saya. Dan seperti biasa, kita bisa sharing-sharing santai dan berbagi ilmu, wawasan, ataupun sebuah pengalaman agar kita menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan pemikiran-pemikiran yang berkualitas, dan tentunya menciptakan pemikiran-pemikiran positif pada diri kita. Baik, proses adalah suatu cara atau langkah-langkah yang harus dilalui atau diambil untuk mencapai sebuah tujuan atau untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin bertujuan atau ingin mencapai langkah-langkah yang harus kita ambil, maka kita harus menjalani prosesnya dulu. Misalnya kita ingin sebuah pohon ini akan menghasilkan buah, maka kita harus punya proses bagaimana kita menanam, lalu kita memupuk agar nantinya pohon-pohon yang kita tanam ini akan menghasilkan buah yang kita inginkan. Maka itu disebut proses.
Maka proses adalah suatu cara atau langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita perlu berproses. Proses ini pada dasarnya ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Berbagai macam segala sesuatu akan kita dapatkan, akan kita alami dalam melakukan proses pencapaian tujuan yang ingin kita dapatkan. Nah, kebanyakan orang dalam perjalanan hidupnya, mereka lebih melihat kepada hasil daripada proses. Padahal tanpa proses, hasil tidak akan dapat dicapai. Begitupun sebaliknya. Kenapa demikian? Tanpa melihat hasil, terkadang orang atau terkadang kita merasa malas dalam menjalani prosesnya. Nah, memang kebanyakan orang itu biasanya tidak ingin yang namanya melalui proses-proses panjang. Kenapa? Karena proses itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Proses itu akan dilalui dengan sulit. Proses itu akan memakan waktu yang begitu lama dan proses itu tidak akan mudah. Proses itu banyak liku-likunya. Itulah yang namanya disebut proses. Kalau proses itu mudah, maka namanya bukan proses, tetapi mencoba sesuatu. Tapi kalau proses, memang kita harus seperti kita menanam sebuah pohon. Ketika kita ingin pohon itu tumbuh dan berbuah, tentu kita harus melakukan proses-proses panjang. Proses panjangnya seperti apa? Kita mencoba untuk mencari bibit, kemudian kita menanam bibit itu, dan setelah kita tanam, maka kita harus rajin menyiramnya, kita harus rajin memupuknya agar pohon yang kita tanam itu tumbuh subur. Nah, setelah tumbuh subur, kita tidak bisa membiarkannya saja begitu saja tumbuh saja, maka kita juga harus kontrol apakah ada kuman-kuman yang bakal mencederai suatu pohon tersebut. Nah, lalu kita terus memupuknya, entah pupuk dari segi akar, dari segi daun, dan juga kita menyirami pohon-pohon itu dengan rutin. Maka itulah proses. Jadi proses itu tidak ada yang mudah. Kalau kebanyakan orang memang dalam hidupnya itu dia tidak ingin ngapain sih berproses, saya hanya ingin mendapatkan hasil yang instannya saja. Ya, memang hasil itu memang terkadang sesuatu yang paling dibutuhkan seseorang, tapi pada dasarnya proses itulah yang sangat luar biasa ketika kita mencapainya dengan suatu proses panjang. Karena ketika kita memiliki suatu dengan proses-proses panjang, maka akan ada cerita, akan ada kegembiraan, akan ada kebanggaan yang kita dapatkan melalui proses-proses yang kita lakukan. Tapi kalau orang hanya tertuju pada hasilnya saja, maka dia tidak punya cerita bagaimana dia menanam pohon tersebut, bagaimana dia mendapatkan buah-buah yang manis itu tanpa proses. Ibaratnya kita membeli buah di pasar dengan menanam buah, tentu hasil yang kita dapatkan itu tidak semudah membeli di pasar. Kalau membeli pasar kan tinggal ada uangnya saja, di sekilo berapa sekian, maka kita langsung bayar dan kita bisa langsung menikmati. Tetapi kan kita tak memiliki cerita yang indah nantinya ketika kita ditanya oleh tetangga, itu dapatnya di mana sih? Di pasar. Oh, di pasar berapa sekitar itu. Tapi kalau kita mempunyai proses dari segi menanam dari awal atau menanam benihnya dari awal lalu kita pupuk, maka kita akan banyak menghasilkan sebuah cerita. Contohnya kita akan cerita kepada teman-teman kita, ini loh buah yang saya hasilkan adalah sesuatu yang dulunya saya tanam dan saya tidak menyangka ini adalah sebuah tanaman ini akan menjadi tumbuh subur dan berbuah manis sehingga kita sama-sama bisa mencicipi. Maka ceritanya lain beda cerita ketika kita mendapatkannya dengan proses dan ketika kita mendapatkannya tanpa proses panjang. Itu walaupun kalau kita lihat dari sebuah kenikmatan, maka memang
Orang tidak ingin melihat proses itu. Orang hanya ingin melihat seberapa hasil yang dia dapatkan tanpa mengubah proses. Padahal sejatinya proseslah yang akan menjadi kita punya cerita banyak hal dan punya kebanggaan tersendiri ketika kita dapat melakukan sesuatu dengan proses. Ketika kita terkadang tertatih untuk melakukan segala sesuatu, terkadang kita perlu menguras energi, perlu menyucurkan keringat, bahkan bercucuran air mata untuk menciptakan proses-proses untuk melakukan proses itu agar hasil yang kita dapatkan penuh dengan cerita indah di masa depan itu. Nah, pada dasarnya tujuan utama adanya suatu proses adalah hasil yang kita dapatkan. Tanpa ada proses, tentu tidak akan ada hasil. Begitupun sebaliknya. Maka apa yang kita dapatkan dari suatu proses pada akhirnya berujung pada sebuah akhir. Ya, jadi pada dasarnya memang tujuan utama adanya suatu proses tentu hasil yang kita dapatkan. Tapi Anda juga harus memahami, tanpa adanya proses tentu tidak akan ada hasil. Gak mungkin dong Anda mendapatkan segala sesuatu dengan instan, segala sesuatu tanpa proses. Mungkin ada lah, misalnya Anda diberi seseorang dengan satu biji buah, itu kan hasil. Tapi hasil ini tidaklah sesignifikan dengan proses-proses yang memang kita ciptakan untuk mendapatkan sesuatu melalui proses-proses macam itu. Jadi apa yang kita dapatkan dari suatu proses pada akhirnya berujung pada sebuah hasil yang akan kita nikmati pada masanya. Jadi menurut Anda lebih penting mana, proses ataukah hasil? Jadi kalau Anda mengatakan tidak pentingnya proses, saya hanya pentingnya hasilnya saja, ya monggo. Tapi apakah Anda yakin dengan hasil tanpa proses, atau sebaliknya proses tanpa hasil? Maka Anda bisa komen di kolom komentar dengan tanggapan Anda dan argumen Anda, dan biar kita bisa saling sharing santai tentang pengalaman Anda. Tujuan utama adanya suatu proses adalah hasil yang kita dapatkan. Tanpa adanya proses, tentu tidak akan ada hasil. Itu pun juga sebaliknya. Apa yang kita dapatkan dari suatu proses, maka akhirnya ujung sebuah hasil akhir. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan proses panjang pasti akan ada hasil. Lalu seandainya gagal bagaimana? Akan ada cerita bahwa kita pernah melakukannya. Walaupun kegagalan itu yang kita dapatkan, tetapi proses dari kegagalan itu akan menjadikan sebuah cerita, kekuatan, dan kebanggaan. Karena kita pernah mencoba dengan proses-proses panjang. Daripada Anda hanya mendapatkan hasil-hasil yang tanpa proses, maka Anda tidak akan pernah menemukan cerita atau menciptakan cerita bagaimana Anda memulai sesuatu itu dengan proses panjang tersebut. Pada dasarnya ada dua alasan mengapa proses jauh lebih penting daripada hasil. Pertanyaannya mengapa? Tentu Anda bertanya, atau tentu Anda menjawabnya mengapa Anda bertanya, ya kan? Alasan yang pertama adalah karena proses merupakan awal dari hasil yang kita dapatkan. Jika kita ingin mendapatkan hasil dari sebuah tugas atau pekerjaan dengan baik dan maksimal, maka proses untuk menyelesaikannya juga harus baik dan maksimal. Nah, sebuah hasil tidak akan terbentuk jika kita sebagai penggerak tidak memulai proses itu. Itu yang pertama. Jadi mengapa proses jauh lebih penting daripada hasil? Alasannya itu karena proses merupakan awal dari hasil yang kita dapatkan. Jadi proses itu adalah awal. Jika kita ingin mendapatkan hasil dari sebuah tugas ataupun pekerjaan,
dengan baik dan maksimal, maka proses yang kita untuk menyelesaikan juga harus baik dan maksimal agar hasilnya kita dapatkan dengan sebuah hasil yang maksimal juga. Karena apa? Karena sebuah hasil tidak akan terbentuk jika kita sebagai penggerak tidak memulai proses itu sendiri. Ketika Anda mungkin ingin ke suatu tempat, itu Anda akan menyiapkan segala sesuatu. Misalnya Anda menggunakan motor, tentu Anda menyiapkan segala sesuatunya. Tentu Anda menyiapkan apa saja yang akan Anda bawa. Karena ketika Anda telah menyiapkan sesuatu itu dan Anda akan pergi ke suatu tempat dengan prosesnya bagaimana? Anda perlulah duduk di motor, mungkin pinggul Anda terasa pegal demi suatu tujuan yang Anda inginkan. Itu disebut proses, karena Anda telah melakukan, Anda telah menuju ke suatu tempat dengan suatu kelelahan atau proses-proses yang menciptakan sebuah cerita apa sih yang Anda alami di perjalanan itu, atau apa yang terjadi pada kendaraan kita, atau di perjalanan itu ada apa dan lain-lain sebagainya. Minimal kita punya cerita loh. Tadi saya bertemu ini di jalan dan jalannya seperti itu adalah cerita, maka itu adalah disebut dengan proses. Saya sebutkan tadi, ketika kita berproses maka kita akan ada cerita. Cerita ini akan kita ceritakan bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada hanya mengharapkan hasil. Kenapa? Karena ketika kita berproses maka kita akan menciptakan sebuah cerita yang akan kita ceritakan pada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita menanam suatu pohon yang menghasilkan buah-buah yang manis, maka akan ada penceritaan panjang. Dan yang paling penting adalah kebanggaan diri kita karena kita telah bisa melakukannya dengan proses-proses itu sendiri. Seperti itu. Itu tadi yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah karena melalui adanya proses kita bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran yang berharga. Suatu proses tidak akan pernah selamanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada masanya di mana proses sangat berat dan membebani hidup kita, hingga pada akhirnya mencapai hasil yang kita inginkan, dan banyaknya hasil berat dan membebani itulah yang menjadi pelajaran berharga. Jadi yang kedua, kenapa proses itu jauh lebih penting? Karena dengan adanya proses kita bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran yang berharga. Entah itu dari kesakitan, entah itu dari waktu, entah itu dari tenaga, entah itu dari segala sesuatu yang kita lakukan. Akan ada pembelajaran yang berharga. Ketika kita gagal, kita belajar. Saya pernah gagal. Tentu ketika nanti saya ingin memulai, saya harus minimal telah banyak pelajaran yang berharga daripada pengalaman yang pernah dulu saya rasakan pada saat dulu saya mencobanya. Maka ketika ini saya mencoba lagi, ini harus saya siasati agar tidak terjadi sebuah kegagalan. Nah, kemudian ketika kita sukses atau kita berhasil, maka kita akan dapat pelajaran juga bagaimana kita mampu menciptakan saya katakan tadi buah-buah yang manis dari tanaman-tanaman kita, dari hasil jerih payah kita. Maka kita akan menciptakan atau memiliki kebanggaan pada diri kita bagaimana kita telah berproses belajar atau pelajaran-pelajaran yang berharga yang akan dapat kita banggakan pada diri kita. Misalnya kita menanam sebatang pohon, dia mati misalnya, kan? Itu kan kita telah proses, dan kita telah menyiramnya, kita telah memupuknya, tapi dia mati. Maka kita akan menemukan pembelajaran bahwasanya
hasil dari setiap proses itu tidak semuanya atau tidak semua yang kita inginkan dari proses itu akan terjadi. Kadang proses itu akan memberikan hasil yang tidak kita inginkan pada diri kita. Itulah pentingnya sebuah proses pada diri kita. Suatu proses tidak akan pernah selamanya berjalan dengan keinginan kita. Tentu ada hal-hal yang lain yang membuat segala sesuatu yang memang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Entah tanaman sesuai yang saya katakan tadi, tanaman kita layu, mati, dan lain-lain sebagainya, atau ada faktor-faktor lain. Tentu segala sesuatu ini tentu tidak sesuai dengan yang apa kita ingin, dengan yang kita inginkan. Memang ada masanya juga di mana proses sangat berat dan membebani hidup. Terkadang kita melalui proses-proses panjang itu bukanlah mudah, tetapi kalau kita mampu menjalani proses-proses itu maka kita akan tertawa bahagia. Bahkan ada yang dengan mencucurkan air mata dengan saking bangganya atau saking terharunya dengan proses-proses yang kita lalui itu, ya. Jadi hingga pada akhirnya pencapaian hasil yang kita inginkan dan banyaknya hal berat dan membuat itulah yang menjadi pelajaran berharga. Jadi setiap yang kita lakukan dengan proses-proses panjang pasti ada pembelajaran yang berharga yang kita dapatkan, pengalaman yang berharga yang kita dapatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan menciptakan sebuah pengalaman, sebuah cerita yang indah, sebuah tawa, sebuah luka dan sebagainya pasti akan kita dapatkan dari sebuah proses yang kita lalui. Itu yang kedua. Nah, saat kita melakukan proses, maka otomatis mental kita juga tertatih karena melewati berbagai hal dalam proses. Melakukan proses itu tidak mudah tentunya, ya. Butuh mental. Tentu mental ini bukan mental yang lemah, tapi mental yang super kuat atau yang super sangat kuat hanya untuk sekedar mendapatkan suatu hasil. Kita perlu lelah, kita perlu tertatih, kita perlu terjatuh, kemudian jatuh bangun, bangkit dan lain-lain sebagainya. Bahkan saya katakan tadi, kita juga terkadang tidak sengaja mau mengeluarkan air mata dan berlinang air mata hanya untuk suatu hasil yang kita dapatkan. Dalam hal ini tentu kita harus terbiasa dengan proses itu sendiri agar mental kita memiliki suatu hal-hal yang luar biasa bisa terlatih dengan sendirinya. Jadi ketika kita terbiasa dengan proses, maka kita akan menciptakan mental yang luar biasa pada diri kita. Ketika kita berproses, maka kita akan menciptakan mental yang kuat, tumbuh dengan sendirinya pada diri kita dengan melakukan proses panjang. Karena apa? Ketika kita telah berproses atau melakukan proses panjang, maka kita tuh terbiasa. Oh, saya pernah jatuh, saya pernah ini, udah biasa kok, udah biasa kita lakukan. Kalau yang tidak pernah berproses, ketika dia terjatuh, ketika dia tersayat, maka hasil yang akan ia rasakan maka akan sangat sakit. Tapi ketika kita telah terbiasa dalam melakukan proses panjang, kegagalan itu adalah sebuah biasa lah ini. Ibarat kita terkena pisau, biasa lah luka sedikit. Walaupun ketika orang lain merasakannya itu tidak sanggup, tapi karena kita telah terbiasa dengan proses ini, maka kita terlatih dengan sendirinya menciptakan kekuatan pada diri kita, kebiasaan mental yang ada pada diri kita telah terasa dan teruji pastinya pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu menjadi lebih menghargai hasil. Jadi ketika kita sering melakukan proses, yang pertama tadi tentu kita juga mental kita terlatih. Yang kedua, kita juga lebih menghargai sebuah hasil.
Kenapa saya katakan lebih menghargai sebuah hasil? Karena ketika kita berproses, kita tahu kok proses itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita akan menghargai hasil dan akan selalu mudah bersyukur, alhamdulillah dapat hasilnya walaupun ya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam pemikiran kita dan menjadi lebih menghargai hasil. Kita selalu menghargai hasil, misalnya kita telah lelah berusaha, misalnya Anda seorang mahasiswa dan Anda rajin belajar, Anda tahu segala sesuatu dan Anda akan mendapatkan nilai walaupun dia tidak A, misalnya B atau B+, maka Anda akan merasakan kegembiraan atau Anda merasakan kebiasaan mental yang ada pada diri kita terasa dan teruji pastinya pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu menjadi lebih menghargai hasil. Jadi ketika kita sering melakukan proses yang pertama tadi, tentu kita juga mental kita terlatih. Dan yang kedua, kita juga lebih menghargai sebuah hasil. Kenapa saya katakan lebih menghargai sebuah hasil? Karena ketika kita berproses, kita tahu kok proses itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita akan menghargai hasil dan akan selalu mudah bersyukur, alhamdulillah dapat hasilnya walaupun ya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam pemikiran kita dan menjadi lebih menghargai hasil. Kita selalu menghargai hasil, misalnya kita telah lelah berusaha, misalnya Anda seorang mahasiswa dan Anda rajin belajar, Anda tahu segala sesuatu dan Anda akan mendapatkan nilai walaupun dia tidak A, misalnya B atau B+, maka Anda sangat menghargai hasil yang Anda dapatkan karena Anda telah melalui proses-proses itu. Anda telah mencoba segala sesuatu, Anda telah berusaha dengan hasil-hasil, maka kita akan menghargai hasil. Berbeda kalau kita tidak menjalani sebuah proses, maka ketika kita gagal, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan tidak sesuai dengan hasil, maka kita tidak bisa menerimanya atau tidak menghargai hasil-hasil tersebut. Tapi ketika kita telah terbiasa dengan proses-proses, kita monggo ya biasa aja lah. Jadi kita akan lebih menghargai hasil meskipun banyak hal yang dilalui untuk mendapatkan sebuah hasil, dan hasil itu tentunya didasari karena adanya proses tadi ya, sehingga di dalam hal ini berjalan proses dapat mengaruhi suatu hasil pada sesuatu yang sedang diusahakan untuk dilakukan tersebut ya. Ada yang mengatakan bahwa proseslah yang lebih penting karena dengan proses seorang dapat mempelajari banyak hal dan meningkatkan dirinya atas berbagai pelajaran yang harus dihadapi hingga mencapai suatu hasil. Saya juga setuju kalau proses itu adalah sesuatu yang penting dari hasil. Walaupun memang pada akhirnya tentu hasil lah yang ingin kita dapatkan, tetapi sangat kurang enak ketika kita melakukan sesuatu tanpa proses, ketika kita melalui segala sesuatu tanpa bersusah payah, ketika kita melalui hanya dengan instan, tentu hasil itu tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan proses panjang, maka sesuatu yang kita dapatkan itu adalah segala sesuatu yang memang sangat luar biasa. Saya katakan begini, ketika segala sesuatu itu didapatkan dengan mudah, didapatkan dengan susah, ketika sesuatu itu didapatkan dengan susah, ketika sesuatu itu didapatkan dengan bersusah payah, maka ketika sesuatu itu telah kita dapatkan, kita akan menjaganya dengan sepenuh hati karena kita tahu seberapa susahnya kita mendapatkan segala sesuatu itu, seberapa susahnya kita mendapatkan sesuatu itu hingga kita bersusah payah, dan ketika kita mendapatkannya maka kita akan bangga dan kita akan menjaga segala sesuatu itu dengan baik. Tapi dengan sebaliknya, ketika sesuatu itu kita dapatkan dengan mudah, ketika segala sesuatu itu kita dapatkan tanpa bersusah payah, maka kita pun tidak akan entah menghargainya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah akan cepat
berakhir akan cepat, bosan akan cepat, karena nggak ada sensasinya ketika kita mendapatkan segala sesuatu itu dengan mudah. Besok saya mencoba mencari lagi lah, pasti dapat lah, kemarin mudah kok. Itu kan yang kita pikirkan pada diri kita. Tapi ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu butuh proses, butuh perjuangan yang panjang, maka kita akan menjaga sesuatu itu dengan sangat luar biasa, dengan sangat signifikan, dengan sangat berhati-hati, dengan sangat bangga kita menjaganya, karena kita tahu bahwa segala proses itu tidak mudah, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh materi dan lain-lain sebagainya. Maka orang akan menghargai apa yang dia dapatkan karena dia tahu susahnya berproses itu. Namun sebaliknya, sebagian orang yang menilai sebuah hasil lebih penting, bahwa dengan hasil kita lebih merasa bahwa proses yang telah dijalani begitu berharga dan tidak sia-sia. Sehingga dalam hal ini sebuah hasil dinilai sebagai simbol kesuksesan dan kemenangan seseorang, berupa kepuasan atas kerja kerasnya selama ini. Ya, jadi sebagian orang suka dengan proses, kemudian sebagian orang lagi hanya suka dengan hasil tanpa mau proses. Tapi apapun keputusannya, dua-duanya itu adalah penting, dua-duanya sangat penting, karena proses berkaitan dengan hasil tadi, dan hasil tidak selalu cuma adanya proses tadi. Jadi walaupun Anda memang suka atau tidak sukanya dengan sebuah proses, atau hanya suka dengan hasil atau tidak suka dengan proses, itu hal-hal yang wajar. Tapi pada dasarnya dua-duanya itu pada penting, karena tanpa proses kita juga tidak akan mendapatkan hasil. Tanpa hasil tentu tidak akan ada proses gitu. Jadi dua-duanya sangat berkaitan seperti itu. Pada dasarnya memang cukup sulit untuk memilih salah satu di antara keduanya, karena bagi saya keduanya adalah dua hal yang satu, sehingga keduanya tidak untuk dipisahkan dan sama-sama penting untuk dihargai sebagai bentuk perjalanan berproses pada seseorang. Jadi dua-duanya itu sangat penting, sangat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Jika kita berproses, tentu kita memupuk sebuah pohon atau sebatang pohon atau sebuah benih yang kita dapatkan, kemudian kita tanam, kita pupuk, dan kita inginkan pohon atau bibit yang kita tanam akan tumbuh subur, dan tumbuh subur itu tentu kita akan menghasilkan buah itu tentu untuk kita nikmati dari proses hasil yang kita lalui. Tapi kalau kita hanya mendapatkan hasil pun tentu kita juga sangat bangga juga, karena ada hasil adalah tentu adanya hasil pasti adanya proses, entah proses, tapi prosesnya ini entah dilalui dengan proses-proses yang mudah. Proses ini kan ada dua, proses mudah, proses yang tidak mudah. Jadi proses, semua orang pasti berproses, hanya saja prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang menjalani proses dengan tertatih, ada yang menjalani proses dengan kegembiraan, ada juga prosesnya sangat luar biasa, tenang saja. Kadang ada juga yang memang prosesnya sangat mati-matian dan dia butuh perjuangan. Jadi dua proses ini memang saling berkaitan, hasil dan juga proses-proses ini tadi. Jadi tanpa adanya proses, kemudian pasti kita tidak akan mendapatkan hasil. Adanya hasil tentu juga adanya sebuah proses yang kita lakukan dari segala sesuatu, proses-proses panjang yang tadi kita lakukan agar mendapatkan hasil yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, secara garis besar proses merupakan inti daripada hasil. Tanpa ada proses tentu kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Maka dari itu peran proses dalam hal ini
ternyata jauh lebih penting. Bagaimanapun juga sebuah hasil tidak akan terbentuk jika sebagai penggerak tidak memulai proses itu sendiri. Jadi pada dasarnya atau pada intinya proseslah yang memenangkan hasilnya, karena tanpa ada proses tentu kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Betul. Jadi kalau kita tidak akan mendapatkan semua itu memang dari proses ketika kita ingin hasil yang baik atau hasil yang signifikan, tentu kita harus melakukan proses-proses itu. Ya, saya katakan tadi ketika kita berproses, ibaratkan mancing ikan gitu ya, itu adalah proses ketika kita mancing. Sementara hasil itu kan kita bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, kita bawa uang ke pasar, beli sekilo dapat nih ikan 50.000. Sementara ketika kita berproses, tentu kita harus berpanas-panasan, cari spot yang bagus untuk memancing, cari tempat yang terkadang cuaca terik panas matahari itu kan tidak semudah hasil tadi. Kalau hasil ya udah kita pergi ke pasar, udah tinggal ini berapa 1 kilo 50.000 udah dibayar. Tapi ketika kita ingin proses itu terjadi dan gembira itu terjadi, maka kita memilih untuk memancing ikan. Padahal hal-hal itu banyak resikonya. Itulah sebuah proses. Tetapi apapun hasilnya, walaupun sama-sama didapatkan, ceritanya akan berbeda. Proses dan hasil itu tadi. Proses pasti akan ada cerita, akan ada kejadian-kejadian yang sangat berharga, akan ada pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Jadi secara garis besar, proses merupakan inti daripada hasil. Tanpa adanya proses, tentu tidak akan mendapatkan hasil apapun. Maka dari itu, proseslah yang menjadi peran utama dalam hal ini, karena jauh lebih penting. Bagaimanapun juga sebuah hasil tidak akan terbentuk jika kita sebagai penggerak tidak memulai proses itu sendiri. Itu karena sejatinya sebuah proses tidak akan pernah selamanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada masanya di mana proses sangat berat dan membebani hidup, hingga pada akhirnya mencapai hasil yang kita inginkan. Dalam hal ini peran proses sangatlah penting. Suatu proses bisa memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita dan mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Meski sulit, meski terjatuh, meski tertatih-tatih, pada akhirnya proseslah yang akan memberikan kita suatu pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kita. Jadi walaupun apapun yang terjadi, proseslah yang akan jadi sebuah cerita, proseslah yang akan memenangkan segalanya. Karena dengan proses kita banyak sekali belajar, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika kita misalnya kuliah dengan dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, bahkan kita melakukan skripsi dan lain-lain, tesis atau disertasi, maka semua itu akan menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah pengalaman yang kita bisa ceritakan kepada generasi yang akan datang pada diri kita. Maka jangan takut untuk berproses, jangan hanya mengharapkan hasil, tapi berproseslah agar segala sesuatu itu punya cerita pada masanya nanti. Ya, meski begitu banyak proses, kenyataannya tidak mudah. Butuh mental yang kuat hanya untuk sekedar mendapatkan sesuatu hasil. Dalam hal ini tentu kita hanya harus terbiasa sebenarnya dengan proses itu sendiri, agar mental yang kita miliki itu bisa terlatih dengan sendirinya. Meski di awal sangatlah berat, lama-kelamaan pasti juga akan terbiasa ya dengan hal-hal proses itu tadi. Maka peran proses lebih dari sekedar tahapan sebenarnya untuk mendapatkan hasil, tapi juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.
dan tahan banting. Jadi ketika kita sering melakukan proses-proses panjang, itu tentu kita akan menghasilkan pribadi yang kuat, pribadi yang memang tahan banting itu tadi ya. Karena kita memang telah terbiasa melakukan proses-proses itu, sehingga kita ya ini biasa lah, sakit-sakit biasa lah ini ya kita. Walaupun memang segala sesuatu yang kita inginkan terkadang hasilnya juga ya tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi proses itu adalah segala sesuatu pembelajaran. Apapun itu, kehidupan tidak terlepas dari sebuah proses seperti itu ya. Namun sebagian besar orang seringkali melakukan kesalahan dalam menggunakan hasil yang telah didapatkan selama ini. Banyak orang yang berpikir bahwa hasil itu adalah segalanya, yang mengatakan, namun lupa bahwa ada proses panjang di balik itu semua. Makanya peran proses sangatlah penting dibanding hasil. Setidaknya kita bisa belajar bahwa kadang hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan proses yang dilakukan. Kadangkala juga apa yang kita ingin itu tidak sesuai dengan yang ekspektasi yang kita pikirkan tadi ya. Tapi proses adalah segala sesuatu pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Itu sudah pasti kita mendapatkan suatu pembelajaran, suatu pengalaman, suatu ujian yang kita dapatkan. Itu akan menguatkan diri kita, entah dalam kehidupan kita ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Itulah pentingnya sebuah proses. Pada dasarnya hasil adalah tujuan dari proses, dan tanpa adanya proses maka tidak ada hasil. Proses dan hasil berjalan itu biasanya beriringan atau berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Artinya ketika proses kita maksimal maka hasilnya juga maksimal. Begitu juga sebaliknya. Namun terkadang ada yang mengalami proses sudah maksimal namun hasil masih minimal ya. Berarti butuh koreksi dalam prosesnya. Apakah memang sudah benar-benar maksimal atau kita hanya terpaku dengan hasil yang maksimal saja, sehingga kita melalaikan hal-hal sepele dalam proses tersebut. Berproses lebih mendapat impact dalam jangka panjang, sedangkan hasil lebih berimpact dengan jangka pendek. Jadi proses itu impactnya tuh jangka panjang, sementara hasil ya jangka pendek. Karena kita yang seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mendapatkan sesuatu dengan proses panjang, tentu kita akan menghargai sesuatu itu dengan sangat baik. Tapi ketika hasil itu kita dapatkan dengan mudah, maka kita tidak akan pernah menjaganya dengan baik seperti itu ya. Hasil adalah tujuan daripada proses. Tanpa adanya proses maka tidak ada hasil. Proses dari hasil berjalan beriringan. Artinya ketika kita proses kita maksimal maka hasil juga maksimal. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi berproses lebih mendapat impact sebenarnya untuk jangka panjang, dan sedangkan hasil lebih berimpact dengan jangka pendek. Jadi apapun itu proses lah yang akan menangkan segalanya, dan keduanya memang sama-sama sangat penting dan tidak bisa pisahkan dan harus berjalan sejalan atau berjalan beriringan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan proses panjang, maka kita akan menciptakan progres atau menciptakan sebuah tujuan yang akan berdampak baik pada kehidupan kita ataupun
sekeliling kita. Apapun itu yang kita dapatkan dengan mudah, maka kita tidak akan pernah menjaganya, karena kita tahu bahwa mendapatkan itu mudah. Ketika dia hilang dari hidup kita, maka kita bisa mencoba lagi besoknya, karena kita tahu bahwa mendapatkan itu mudah. Tapi segala sesuatu yang kita dapatkan dengan sulit, maka kita akan menjaganya dengan sangat baik, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak semudah yang kita pikirkan, atau tidak semudah yang kita membalikan telapak tangan kata orang. Maka kita akan sebaik-baik menjaga segala sesuatu itu, karena kita tahu, kita menyadari bahwa memang segala sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, tidak bisa semudah apa yang orang lain katakan. Maka kita akan menjaganya dengan baik dan sangat baik. Sekian materi dari saya. Bila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa dan memberikan materi-materi untuk berbagi, untuk sharing-sharing santai atau diskusi-diskusi santai pada diri saya. Baik, saya akhiri. Saya Muhammad Rahman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.